Kalau di daerah, kan ukuran orang melakukan pengabdian itu didasarkan pada fakta-fakta yang dilakukan. Jadi mereka tuh minta prioritasnya bukan crash-nya, prioritasnya itu adalah selama waktu mereka redaksi hati di tengah ajaran suami. Iya. Dulu kalau kebijakan tentang pengangkatan PNS didasarkan pada lamanya pengabdian, ini masalah udah selesai, Pak. Karena dulu tuh waktu saya jadi bupati itu pernah ada kebijakan dari pemerintah pusat, pengangkatan pegawai negeri sipil itu didasarkan pada lamanya pengabdian. Jadi bisa urut. Ini sampai 10, habis ini 11. Tapi kan setelah itu kebijakan berubah. Nah, seiring dengan kebijakannya berubah ini, memang ada titik kelemahan waktu itu yang seharusnya ada larangan pengangkatan tenaga honorer dilakukan oleh pemerintah daerah, tetap dilakukan. Pada akhirnya terjadilah penumpukan seperti hari ini. Nah, saya setuju dengan apa yang disampaikan tadi. Sebenarnya kalau di daerah, kan ukuran orang melakukan pengabdian itu didasarkan pada fakta-fakta yang dilakukan. Misalnya, dia menjadi tenaga penyuluh bidang pertanian, menjadi tenaga penyuluh di bidang kehutanan, menjadi tenaga penyuluh di bidang kelautan. Kan kalau berdasarkan lamanya pengabdian, maka ketika ada pengangkatan, mereka bekerja pada sektor yang sudah dia tekuni. Itu yang pertama. Tetapi ketika proses tes, seringkali mereka gagal dalam tes. Kenapa sih banyakkan THL atau tenaga honor daerah atau tenaga apapun namanya gagal dalam tes? Karena logikanya begini, mereka yang sudah lama bekerja itu tidak lagi berpikir akademik. Dia setiap hari berpikir tentang kebutuhan antara pekerjaan dengan honor yang terbatas dan cari tambahan, gitu loh. Sedangkan lulusan perguruan tinggi yang baru lulus, itu kan aspek akademiknya sangat kuat. Sehingga ketika tes, dia akan selalu kalah sama sarjana baru. Sehingga makin lama mereka makin tidak terangkat dan menjadi problem. Nah, yang kedua, itu juga kita ini kan hari ini semua orang berpikir bahwa seluruh problem itu bisa diselesaikan dengan seleksi akademik yang bersifat computerized. Pertanyaan saya adalah, apakah supir setum itu hafal komputer? Apakah sopir truk di Kementerian Lingkungan Hidup, tenaga pengangkut sampah, itu bisa komputer? Jangankan bisa komputer, pegang pensil 2B aja dia gemeter. Sehingga mereka yang punya pengabdian yang jelas pada masyarakat, pengabdian yang jelas pada pekerjaannya berlangsung berpuluh-puluh tahun, sampai kiamat nggak akan terangkat. Karena dia akan selalu kalah. Nah, akibatnya apa yang terjadi di daerah? Lulusan akademik yang melalui seleksi ASN itu banyak, tetapi tenaga-tenaga yang dibutuhkan pada sektor yang real di daerah tetap tidak ada yang isi. Tukang sapu nggak ada yang isi, sopir truk nggak ada yang isi, sopir kontainer nggak ada yang isi, sopir alat berat yang nggak ada yang isi, OB nggak ada yang isi, tukang betulin listrik nggak ada yang isi. Akhirnya jumlah ASN ini semuanya nanti numpuk di administrasi, Pak. Terjadi penumpukan orang di administrasi. Ditambah lagi di administrasi juga numpuk titipan-titipan tenaga honorer, tenaga THL. Akhirnya terjadi penumpukan di situ. Sehingga postur APBN, postur APBD terserap untuk tenaga administrasi. Dan itu bisa dilihat dari grafik APBD sekarang hari ini memang sudah habis oleh TPP. Alokasi untuk pembangunannya mengalami penurunan yang sangat tajam. Nah, saya kritik TPP. TPP ini harus dibenahi kalau nggak jadi ASN Pak TPP. Karena sifat TPP itu orang kerja sama yang kerja sama gajinya. Kan sifatnya administratif. Orang ngumpul seperti ini difoto, kemudian nanti dibikin laporan pada pimpinan. Itu menjadi uang ketika nanti gajian. Akhirnya sifatnya administratif. Yang penting pimpinannya approval dan tidak mungkin pimpinannya menolak karena satu kesatuan sistem.
Sehingga pekerjaan-pekerjaan yang memiliki resiko itu hari ini banyak orang nggak mau. Misalnya pegang proyek. Nah, pegang proyek juga menjadi lemah. Kenapa? Honorariumnya nggak ada. Karena orang yang pegang proyek 1 triliun dengan orang tenaga administrasi biasa, asalkan kualifikasinya sama, dia honornya sama. Ditambah lagi perumpunan kepegawaian yang mengakibatkan disparitas penggajian, Pak. Di daerah itu kan hari ini rumpunnya ini honornya tinggi, rumpunnya ini honornya rendah. Misalnya kalau saya, sektor pertanian itu termasuk yang rumpun honornya paling rendah. Padahal dia dikejar target produksi. Ngejar produksi pangan, ngejar produksi perikanan di kelautan, kalah sama sekretariat daerah yang tugasnya ngelayani pimpinan. Itu honornya jauh bedanya. Bayangin, orang yang bekerja real pada produksi, gajinya lebih rendah, tunjangannya lebih rendah dibanding dengan orang yang menjadi tenaga protokol seorang bupati. Nah, ini sistem ini harus segera dibedah. Usulan Pak Bapak kan di Kementerian Sekretaris Negara, Iya. dan kemudian bisa dikoordinasikan dengan Kementerian Menpan ya. Ini yang seleksi P3K ini juga harusnya disesuaikan dengan kualifikasi pekerjaan yang ditekuni. Misalnya kalau tukang sapu itu nggak usah lagi seleksinya begini-begini, Pak. Wah, itu keringetan, Pak. Ya, saya baca gitu kan keluhan mereka. Jadi mereka tuh minta prioritasnya bukan tesnya. Prioritas itu adalah lama waktu mereka rada ke hati sih, Pak. Kan Anjela kan terus lami. Iya. Udah ada 20 tahun, 15 tahun kan. Jadi mereka agak kecewa kenapa kami kok masih ikut tes. Cuman kan Betul. saya udah rumah itu sistem mungkin nanti Ya, kita buat ubah. Kemenpan ya ke depan saya usulkan, sudahlah nggak usah lagi dibikin seleksi, bikin aja urut kacang. Mereka diangkat berdasarkan lamanya pengabdian, sudah titik, nggak akan ribut. Dan sehingga tidak kejadian lagi tukang sapu mesti 20 tahun kulantaran memang gawe nasa sapu sih ngetik keyboard laptop, ya nggak bisa, mereka nggak akan lulus. Kan kasihan, ini ada aspek yang tidak adil menurut saya. Orang yang bekerja dengan tulus nggak dapat hak apapun ya, ini ya, harus dibenerin ke depan. Jadi mungkin itu Pak, jadi punten itu beban Bapak ke depan. Tapi yang pasti sekarang mereka menjadi P3K paruh waktu dulu. Iya. Nanti secara bertahap kita dapat Iya. Bapak ya Pemprov lah. Tadi betul Pak urutannya, jadi tesnya itu bukan tes tapi seleksi aja berdasarkan urut kacang. Urut kacang. Iya, betul. Karena Jadi- apalagi terutama guru Pak. Sehingga zaman dulu tamal sulam bahasa dulu. Tamal sulam. Iya. Gitu. Kasihan tuh misalnya di sini tukang nyuguhin gubernur, kemudian nggak bisa pegang itu keyboard, lulus kalunya kan. Istana restui dosen dan tendik PPPK PTNB dialihkan status PNS tanpa tes. JPNN.com, Jakarta, Istana Presiden merestui pengalihan status dosen dan tenaga kependidikan tendik PPPK perguruan tinggi negeri baru PTNB menjadi PNS. Sinyal positif tersebut disampaikan Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Presidential Communication Office (PCO), Hasan Nasbi saat menerima perwakilan dosen dan tendik PPPK PTNB yang melakukan demo tanggal 21 Mei di Istana Negara. Alhamdulillah dari pihak Istana Negara sudah setuju alih status PNS. Selanjutnya Kementerian segera mengajukan permohonan diskresi peraturan alih status tersebut, kata Ketua Forum PPPK UPN Veteran Yogyakarta Arif Rianto kepada JPNN, Jumat 23/5. Dia mengungkapkan, dalam pertemuan dengan Kepala PCO, ada 5 kesimpulan yang disepakati, yaitu 1. Presiden RI melalui pihak Istana menyetujui peralihan status dari PPPK menjadi PNS bagi dosen dan tendik PTNB melalui diskresi Presiden, tanpa proses seleksi ulang. 2. Target pelaksanaan diskresi adalah paling lambat Juli tahun 2025, dengan diterbitkannya surat keputusan Presiden Kepres. 3. Pertemuan teknis lanjutan dijadwalkan pada tanggal 22 Mei tahun 2025 pukul 9 waktu Indonesia Barat bersama Mendiktisaintek dan Ditjen Diktiristek. 4. Fokus pertemuan adalah membahas mekanisme teknis dan regulasi pelaksanaan diskresi secara terukur. 5. Ikatan Lintas Pegawai ILP PTNB akan terus mengawal proses ini hingga SKPNS diterbitkan dan diterima oleh seluruh dosen dan tendik yang diusulkan. Kemudian, untuk hasil pertemuan dengan Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi, Mendiktisaintek, Brian Yuliarto pada tanggal 22 Mei tahun 2025 sebagai berikut. 1. Menteri Brian menyatakan bahwa skema PPPK tidak tepat untuk perguruan tinggi, karena tidak memenuhi hak-hak akademik seperti studi lanjut dan jabatan fungsional.
2. Solusi ideal adalah PNS jalur diskresi sebagaimana arahan Presiden Prabowo Subianto. 3. Mendiktisaintek akan segera berkoordinasi dengan Kementerian Sekretariat Negara dan kementerian terkait lainnya untuk menindaklanjuti diskresi tersebut. 4. Pada malam yang sama, tanggal 22 Mei, Menteri Bryan langsung mengatur koordinasi dengan Menteri Sekretaris Negara untuk percepatan proses diskresi. 5. Minggu depan, Menteri Bryan akan mengirimkan surat resmi kepada Presiden untuk permohonan diskresi berdasarkan data berita acara serah terima, BAS, ILPPTNB. 6. Target final adalah terbitnya SKPNS melalui Kepres pada Juli tahun 2025. 7. ILPPTNB secara tegas menolak perpanjangan SKPPPK, karena perjuangan adalah untuk alih status tetap ke PNS. 8. ILP akan terus mengawal sampai SKPNS benar-benar diterbitkan dan diterima. 9. Rektor UPN Veteran Yogyakarta Prof. Muhammad Irhas Effendi sebagai anggota Forum Rektor PTNB, hadir langsung dan menyatakan komitmen mendampingi Menteri Bryan dalam mengawal proses ini hingga ke Presiden. Kesimpulannya ialah solusi penyelesaian masalah PPPK BAS di 35 PTNB adalah alih status PNS dengan jalur diskresi peraturan sesuai arahan Presiden. Itu yang kami kawal bersama, Pungkas Arif, SI, JPN.